Ora gelem rene nah. Sama. Gak. Hah? Iki omong ardiane yo jalane iki di ndang digolek watu. Iku ah. Sing duwe warisan sapa? Mbak aire lho, Mbak. Ini nih. Jalan iki buat lewat. Iki Mbah gakalan iki. Aku pengen kayak ini loh. Nanti lah, ya berarti ini Mbah Raposo loh, enak tuh. Ayo, cerita ini ya. Iki Mbah Raposo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Lentera Indonesia News. Kali ini kita mengadakan apa ya? Tradisi ritual tahunan menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi. Nah, ini kebetulan ini keluarga besar Kulur. Ini namanya Mbok Tukirah, almarhum Mbok Tukirah. Ini nenek kita nih, nenek kita. Ini ibunya ini. Ibunya ibuku. Nah, ini nanti kita mau cerita satu persatu yang ada di makam Jambangan ini, sejarah leluhur ya. Mudah-mudahan nanti cucunya Mbah Matomadi, anak putunya bisa tahu dan ini siapa-siapa aja. Nah, ini salah satu dokumentasi biar tidak hilang ya. Ini almarhum Mbok Tukirah, ini almarhum Pak Pus Slamet. Nih, Pak Pus Slamet ini kakaknya ibu ini. Ini Pak Pus Slamet ini bapaknya Mas Bujon, Mbak Puji. Nah, ini Mbak Heri. Ini Mbak Heri itu anaknya Pak Pus Slamet, ini sepantaran Mbak Ita ini. Iya. Ini sepantaran sama Mbak Ita ini. Pak umuran. Nah, ini Mbah Jawi. Mbah Jawi. Ini istrinya Mbah Tanu. Pak Lek. Nah, ini dulu makamnya ini ada sejarah nih. Ini beliau dulu dimakamkan di Dungdadi ya, nah. Karena longsor, kena hujan, kena banjir. Dan akhirnya beliau dipindahkan di sini, mengumpul sama keluarga. Oke, kita mau melihat dan sekaligus ziarah ke makam-makam yang lain. Tinggone yayut tenan suara. Iya, ini sawah ini. Nah, oke Lur. Nah, ini Mbah Kairah. Mbah Kairah itu Mbah Yutku. Berarti ini ibunya dari Mbah Tukirah. Berarti ini Mbah Yut sayang. Ini ibunya dari Mbah Tukirah tadi. Nah, Mbah Tukirah punya anak ibuku. Nah, ini aku anaknya ibu. Nah, ini beliau ini. Ini dulu ceritanya apa ya? Beliau itu sama cucunya itu sangat, buyutnya itu sangat sayang gitu. Kalau ke rumahnya itu pasti kasih pisang, kasih mangga. Raketan tempe sitok didelikne. Iki nek ngarani Mbak ayahmu ini perawaannya dulu itu beliaunya kecil Lur. Kecil tapi apa ya? Panjang umur. Ngarani Perawaannya seperti itu. Ayahmu iki Mbah Demit. Ini Mbah. Berikut dimare poteng ngono. Namanya Mbah Kairah. Ini beliau wafat 1998. 23 Mei 1998 waktu Suro. Nah, ini lagi nih. Mbah anu nih. Mbah Hiro ini gendong. Nah, ini namanya Mbah Hiro. Mbah Hiro itu sepantaran sama Mbah Yut. Mbah Yut itu ini sepantaran. Ini masuk Mbah Yut. Ini Mbah Tanem, ini istrinya ini. Jadi semua itu keluarga besar. Jadi kalau nggak seperti ini kan kita nggak tahu sejarahnya. Ini dulu biasanya ke Sepereng gitu. Ke Sepereng, beliau punya sawah di Sepereng. Kayak ini gendong. Tapi sekarang sudah terjual semua kayak Sepereng. Beliau punya ini. Sepereng iya sing ya Mbah. Nah, ini Mbah Tanem. Iya kembali. Oke, kita langsung ke Mbah Matomadi. Mbah Matomadi. Mbah Matomadi itu suaminya Mbok Tukirah tadi. Mbok Tukirah itu ini bapaknya ibuku loh. Ini Mbah Yutmu ini yang punya cadar ini. Ini aslinya beliau itu dulu Karangrejo. Karangrejo ini apa di sini apa ya? Perco. Nah, Perco terus beliau punya apa? Punya nenek namanya Mbah Lani.
ibu punya ibu Ibunya namanya Mbak Mbak Lani. Lani. Lani itu Perco Karangrejo sana. Bu, aku mau ini. Nah ini ada kakaknya Ucrit. Putri. Namanya siapa ini? Kakak kumis. Kakak Kumis. Ini hidup ini. Hah? Lebih gede, iya. Iya Lebih kalau gede dari ada kamu. Kamu nakal ya. Serekel ya. kakak kecil. Nah lur, nah ini salah satu juga apa ya? Adik Terahnya, terah dari Mbah Tukirah. Adik Mbah. Mbak siapa sini? Tukirah, Mbak adik Tukirah. Mbok. Ini adiknya Mbah Ulur. Ini adiknya Mbah Ulur. Namanya Mbah Kasim. Ini orangnya itu gede kalau ini. Perawaknya besar. Terus beliau suka seni. Itu Mbah Kasim. Aduh, aku suka seni. Kangjong itu senangannya beliau itu. Aku ya suka seni. Oke, nah ini makam Jambangan kan dua trap ya, trap bawah sama trap atas. Nanti kita let's go ke trap yang atas. Kae wae no kae. Godong background. Kamen iki kudu manut karo sing cita darah. Cita darah cerewet karo kamene ya Menuju ke yang tahap kedua dari makam Jambangan itu ada trap bawah sama trap atas. Ini kita ke trap yang atas. yang atas itu tempat Mbah Wisnu yang ngasih dan memang kan yang perempuan. Jadi lumayan tinggi. Gimana guys? Tinggi? Biasa aja. Pan kagane melu mrene lho. Cek jemaah tiga yo melu ya ta Pak. Anu. Maghrib. Nah ini kita sampai di yang atas. Ini yang atas ini yang kita cat warna hijau nih. Ini sudah waktunya dicat ulang ya lor ya. Cat ulang, terus direnovasi ini. Kayaknya sudah mulai hancur. Ini sudah waktunya direnovasi. Oke, kita doa dulu guys. Kerno kok popo. Jadi yang dimakamkan di sini itu adik sama kakaknya yang hidup ini. Dalam arti itu ini meninggalnya masih kecil-kecil. Zaman dulu kan anaknya banyak nih. Jadi mbok itu ada 1, 2, 3, 4 yang istilahnya keguguran atau miskram itu dimakamkan di sini. Jadi kalau kepercayaan apa ya, tradisi ya. Jadi yang meninggal itu sebenarnya hidup, dalam arti sebelum nanti kiamat
yang meninggal, apalagi yang meninggal bayi, masih bayi itu hidup ya, tumbuh seperti kita cerita. Makanya ini dimakamkan ada yang gede, ada yang kecil gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini nama jenenge siapa, Bu ya? Untung Nah. ini. Apa? Untung ini terus iki sapa Ini si Untung iki sing ndi? Sing cilik. Untung iki cilik. Nek ini ke Mbak Sing Ayu. sing iku kayaknya. Iya. Itu Untung. Nah, Untung itu ada ceritanya, Lur. Ini cerita ya. Dalam arti dulu nenekku namanya Mbok Tukirah, ibunya ibu ini, itu kan pernah sakit. Nah, sakitnya itu pokoknya aneh lah, gitu. Aneh. Terus akhirnya tanya kepada orang tua, orang yang pintar, yang ngerti. Katanya itu digendongi, digandoli ya, istilahnya Minta kunci. gendong terus. Untung itu minta gendong terus, akhirnya kan capean, mbahnya itu sampai sakit-sakitan. Terus dulu ternyata ditanya-tanya ceritanya tuh, saya masih ingat karena saya itu dulu yang sama Mbah Anang sama Mbok itu ini orang-orang nggak ada yang tahu nih, yang di sini Tahu lah. nggak ada yang tahu. Neng tentang Neng kulon. Jadi diingat-ingat tuh buangnya makamnya, tapi nggak layak dulu kan Anggrek. dipikir ya cuma daging gitu aja. Ternyata itu adalah apa istilahnya, janin. Nah, itu dimakamkan itu, akhirnya minta dirumat sesuai dengan agama lah, akhirnya dibongkar terus dibawa ke sini. Nah, itu saya lihat tuh itu sebenarnya kecil tapi beratnya seperti orang yang sudah gede itu, sesuai umurnya dia, yang misalnya hidup. Dia kan kecil dulu meninggalnya, kecil beginilah, tapi yang bawa itu sampai gobios, sampai berat gitu. Ini bukan ceritanya, tapi saya tahu sendiri. Yang waktu galinya itu, waktu kiainya itu ngurmat si Mas Untungnya itu. Mas Untung itu kakak ya? Kakak adiknya ibu. Ini adik kakakku. Nah, itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini untuk anak putune Mbak Martomadi yang dimanapun di Kalimantan kan nggak tahu sejarahnya. Ini tak ceritakan, mudah-mudahan menjadi referensi, menjadi sejarah bahwa jenengan ada itu karena ada asal usul dari beliau yang ada di Jawa ini. Nggak apa-apa nggak pulang Jawa, tapi minimal doanya nyampe ke Jawa. Itu aja kurang lebihnya. Ayo kita lihat lagi. Ini Mbak Yut Wanang, jadi yang paling tua atau ujungnya dari yang kita ziarah kali ini adalah salah satunya ini. Bahasa apa Bu ini? Karjo Tibo. Ini lemburine itu. Ini. Ini yang karena aku sendiri lupa tempatnya. Suaminya. Ini Karjo Tibo. Karjo Tibo itu suaminya Mbah Kairah. Suaminya Mbah Yut. Aku juga belum tahu. Belum tahu apa ya, tahu. Saya lihat tulisannya. Enggak. Karjo Tibo. Jadi seperti itulah, Lur. Perjalanan kita di makam Jambangan. Oke, kita lanjut lagi ke makam. Isek potek kae beling ning serpring kae. Kok beling. Sepoi Kardi. Ke makam Sampung. Nah, nanti ada sejarahnya. Let's go. Apa yang ngono? Nah, oke Lur, ini beliau berdua ini ada Mbah Saimah ini Mbah Kasim. Tasmin. Tetangga sebelah. Tasmin. Ini Mbah Saimah. Nah, Mbah Saimah ini punya cerita nih Lur. Ini beliau yang menyelamatkan ini. Kalau nggak ada Mbah Saimah, ini juga almarhum paling. Karena bawa tenggelam di sungai Kulon Uma. Itu ngeyel tuh. Ini sama kayak anaknya, makanya anaknya kalau dibilangin ngeyel sama seperti babonnya. Kurang lebih. Ini namanya Mbah Saimah. Oh, ini Ngancar. Sungai Ngancar. Sungai Ngancar yang bawah itu Lur. Ini namanya Mbah Tasmin. Nah, ini beliau ini juga ada ceritanya Lur. Pokoknya kalau keluargaku hilang apa-apa, misalnya nyari baju nggak ada, nyari sepatu nggak ada. Mbah Saimah. Kono Mbah Saimah kono. Nah ini. Goleki apa reneknya nggone Mbah Saimah. Jadi ada sejarahnya beliau berdua ini. Luar biasa, swarga langgeng Mbah. Oke Lur, kita lanjut lagi. Nggone Mbah Saimah ngono lho.
Nah, gini kita bukan mau ke ya, kita sudah nyampe makam Sampung. Ini Sampung di pinggir PG Rejosari. Nah, ini kita mau Mbah Harjo Saiman. Nah, beliau itu adalah orang tua angkatnya ibuku ini. Ayo, ini karena sudah lama kali sini bendera nih kali. Kali sini bendera nih kali lho. Iya, jajal, jalan. Beliau itu dulu purnawirawan polisi ya, kepolisian Republik Indonesia. Makanya ada benderanya. Nah, ini makamnya Mbah Harjo Saiman karo sing Mbah Sukarmi. Nah, itu. Nah, karena sering kesini nih. Ya, ini anaknya nih. Anak piye lho ki. Nah, ini lur, ini bukti bahwa beliau itu adalah pejuang. Ini kebetulan ini benderanya sudah rontok nih. Seperti yang itu tuh ada bendera merah putih. Ini beliaunya benderanya rontok. Ini purnawirawan polisi. Nah, beliau itu. Ini sudah nggak kelihatan karena saking lamanya. Ini Mbah Lanang, ini Mbah Putri. Mbah Putri ini dulu jualan kain di pasar Godang-Garing lama ini. Ya di lama di baru. Itu masih ingat aku yang di lama tok ya. Itu. Ini rumahnya toko Garuda yang lama ini dulu. Sebelahnya. Tapi toko Garuda sekarang sudah pindah juga ini. Cepat sepeda. Ya kok bisa teko kuwon. Iya kan anyar. Ini dulu kalau dapat apa wi ya anu tulisan dijahit ra oleh penjahit tangan itu. Nek apa ngene Nah, ini kan ada ceritanya loh dengan Mbah Harjo Saiman nih. Beliau di setiap mau naik pangkat itu kan ada tandanya ya. Zaman dulu kan tidak ada yang model plastik atau anu, semuanya kan pakai kain. Nah, itu tangan. Itu harus dijahit pakai apa? Sama tangan. Enggak boleh sama mesin, enggak boleh. Nah, ya kon tangan ku iki kon jahit. nah, alhamdulillah akhirnya dapat bagian warisan banyak ya. Lancar kandang pangan. Nah, halo Mbah. Nah, sing jahit nih pangkate sampean iki wong iki. Oleh bagian akeh, Mbah. Oke, Tak omongi, Mbah. Metu papat, mari 8 mari piro kan akeh wis lele. Nah, dulu aku pernah juga anu lur, di rumahnya beliau waktu SMP. SMP kan biasanya SMP akan aku kursus bahasa Inggris. Inggris kan pernah SMA. SMP apa SMA? Oh, SMA. Nah, SMA biasanya kadang-kadang tidur di sini di rumahnya beliau. Tapi karena berhubung rumahnya terlalu bagus, aku nggak bisa tidur lur. Biasanya kan aku orang kampung nih, tapi kamarnya di sini bagus banget, jadi aku nggak bisa tidur karena di pinggir jalan raya. Aku biasanya kan di Jambangan itu sepi. Nah, itu pokoknya susah tidur pokoknya. Kalau mau apa le, lawe le. Nah, rumahnya itu di apa jenenge? Di Pelamer itu. Nah, sedangkan rumah di Plafon, sedangkan rumah Jambangan kan wis ngempyak-ngempyak no kae. Nah, iso turu ngisi ngempyak-ngempyak ning goreng-goreng gak iso turu lho aku lur. Nah, oke lur, ini di Sampung. Sekarang kita mau yang terakhir di Sumber Dukun Ngariboyo, tempatnya Babeh. Ya. Oke, kita lanjut perjalanan berikutnya. Jangan lupa tetap semangat untuk putune Mbak Martomati ini sejarahnya warga yang ada di Jambangan. Nah, Jambangan itu termasuk ibuku ini sejarahnya kurang lebih sedikit banyak itu. Jadi beliau ini dulu yang ngasuh ibuku. Jadi SMP ya, mulai SMP. Kelas 3 sampai SMP. Kelas 3 SD sampai SMP. Beliau tuh SMP 1 Kaudanan. Wah. Jadi anaknya 4 itu 3 semua SMP 1 Kaudanan. Ini menerusnya, kecuali yang Wahyu itu. Sampai 2 Wahyu. Nah, padahal Wahyu itu paling raga, harusnya paling enak loh. Nah, ini salah satunya. Beliau itu menyekolahkan ibuku sampai SMP 1 Kaudanan. Oke. Matur suwun Mbah, tetap
mudah-mudahan swarga langgeng, Mbak. Ngono lho. Tetap hidup, tetap semangat. Let's go. Ya. Gimana HP ini, Wan? Kembangin juga memang. Wes. Wes. Wes urung. Permisi ya, Mbah, tak nggo duduk, aku kesel, Mbah. Elah aku. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini yang terakhir kegiatan hari ini, ziarah makam menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah 2225 Masehi. Nah ini terakhir ini Pak Budiono almarhum, ini bapakku lur. Nah, beliau di Sumber Dukun nih untuk makamnya. Mudah-mudahan swarga langgeng, diterima amal ibadahnya dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, serta syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu aja lur perjalanan kita kali ini. Tetap hidup, tetap semangat, tetap berkarya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.